Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mukhtasar Jiddan, syarah dari kitab Matan Jurmiyah. Kitab ini merupakan karangan dari Al-Allamah Syekh Habib Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu bab mansubatul asma'i, yaitu bab isim-isim yang dinasabkan. Nah, berarti kita sudah selesai membahas bab marfu'atil asma'i. Nah, yaitu fa'il, naibul fa'il, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada isim-isim yang dinasabkan. Nah, tanpa perlu berlama-lama, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi bab mansubatil asma'i ini bab pada menjelaskan tentang isim-isim yang dinasabkan. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang dinasabkan itu jumlahnya ada 15. Mana saja 15? Wahia al-maf'ul bih, yaitu maf'ul bih. Jadi al-maf'ul bih di matanya masdar, zarab zaman, zarab makan, hal, tamis, dan lain-lain. Nanti di bawah dia ada mustasna, isim la, munada, khabar kana dan saudaranya, isim kana dan saudaranya. Banyak lagi, nanti kita baca saja nanti pas di bawahnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu maf'ul. Contohnya darabtu Zaidan. Aku telah memukul akan si Zaid. Jadi darabtu ini fi'il dan fa'il. Zaidan ini maf'ulun bih, adalah maf'ul mansub, tanda nasabnya patah. Tapi di sini cuma mansub saja disebutkan. Jadi maf'ul itu bagian pertama yang disebutkan di antara 15 ini. Contohnya Zaidan. Karena darabtu fi'il yang butuh kepada maf'ul atau fi'il muta'addi. Zaidan jadi maf'ulnya mansub dan nasabnya patah. Yang kedua itu masdar. Contohnya nahwu darabtu darban. Aku telah memukul dengan pukulan. Jadi fadharban, maka lepas darban di contoh darabtu darban ini masdarun, adalah masdar mansubun yang dinasabkan. Tanda nasabnya patah. Wa yu'baru anhu bil maf'ulil mutlaqi, dan diungkapkan dari masdar itu dengan nama maf'ul mutlaq. Karena kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Karena bentuk fi'ilnya sama dengan maf'ulnya ini atau masdarnya ini. Maf'ul mutlaq maksud saya. Jadi sama asalnya daraba. Menjadi darabtu darban. Nah, seperti itu tentang masdar. Jadi ke-15 ini disebutkan contohnya secara umum saja, ini tidak secara terperinci. Karena nanti pembahasan tentang maf'ul, masdar itu nanti ada bagian-bagiannya, ada judul-judulnya. Jadi ini seperti daftar isinya ini. Nah, selanjutnya zarf zaman, yaitu zarf zaman. Contohnya sumtu al-yawma, aku telah berpuasa hari ini. Sumtu fi'il dan fa'il. Al-yawma ini jadi mansub ala zarfiyah. Jadi pasumtu fi'ilun wa fa'il. Lapas sumtu itu adalah fi'il dan fa'il, wal yawma dan lapas yawma mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah, dinasabkan atas zarab zaman. Jadi kan pada hari ini berarti zarab zaman, karena hari ini adalah menunjukkan waktu.
Wa zarful makan, dan ini zarf makan. Contohnya jalastu amamal Ka'bati, aku duduk di depan Ka'bah. Fajalastu, maka lapas jalastu itu fi'il dan fa'il, fi'lun wa fa'ilun. Wa amama, dan lapas amama mansubun ala zarfiyah al makaniyah. Dan lapas amama itu dinasabkan atas zarf makan. Wal Ka'bati, dan lapas Ka'bati sebagai mudhafun ilaih. Berarti amama mudhaf, Ka'bati mudhafun ilaih. Isim yang dinasabkan selanjutnya adalah hal. Contohnya ja'a Zaidun rakiban. Telah datanglah si Zaid itu, hal keadaannya itu menunggang kuda. Menunggang. Tapi di sini menunggang apanya tidak disebutkan. Faja'a Zaidun fi'lun wa fa'il. Maka lapas ja'a itu adalah faja'a Zaidun, maka lapas ja'a Zaidun itu adalah fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'il. Wa rakiban, dan lapas rakiban itu halun min zaidun, dan hal itu dan rakiban itu adalah hal dari lapas si Zaid. Mansubun bi ja'a, dinasabkan dengan ja'a. Jadi ambilnya itu ja'a. Nah, seperti itu. Yang menyebabkan dia itu mansub adalah ja'a. Jadi mansub atas hal. Nah, selanjutnya tamyiz. Wa tamyizu, contohnya wafajjarna al-ardha uyuna, dan kami pancarkan akan tanah itu uyunan, beberapa mata pancaran air. Nah, fafajjarna, maka lapas fajjarna itu fi'lun wa fa'il, fi'il dan fa'il. Nanya itu fa'ilnya mabni di atas sukun pada mahal rafa, jadi fa'il fajjar. Wal arda, dan lapas arda itu maf'ulun bih, adalah maf'ul mansub tanda nasab patah. Wa uyuna itu, dan lapas uyuna itu uyun, ini salah baris nih, uyunu katanya. Wa uyunan, nah lapas uyunan itu tamyizun, adalah tamyiznya. Nah, karena dia tamyiz mansub berarti. Nah, karena semua yang disebutkan di sini itu semuanya mansub. Nah, mansub dengan apa? Bi fajarna, dinasabkan dengan fajarna. Dan kami pancarkan tanah itu, fajarnal arda, dan kami pancarkan tanah itu, muncul darinya itu beberapa mata pancuran lah maksudnya ini. Hal keadaannya memancarkan pancuran air. Wal mustasna, yang selanjutnya yang dinasabkan adalah mustasna, artinya yang dikecualikan. Contohnya qamal qaumu ila Zaidah, telah berdirilah kaum itu kecuali si Zaid. Fal qaumu, maka lapas qaumu itu adalah fa'ilu qama, adalah fa'il dari lapas qama. Qama itu fi'il madi mabni di atas fathah. Wa illa adatus istisnain adalah perangkat atau peralatan untuk mengecualikan. Jadi illa itu gunanya untuk mengecualikan. Wa zaidan, dan lapas zaidan itu mansubun alal istisna'i bi illa, dinasabkan atas istisna dengan illa. Nanti ada ketentuan-ketentuannya nanti ini, tapi di sini disebutkan secara umum saja. Isim yang dinasabkan selanjutnya adalah ismula, yaitu isimnya la. Berarti ini la nafi jinis berarti ini. Contohnya la gulama rajulin hadiran, tidak ada laki-laki seorang laki-laki yang hadir. Nah, fala, maka lapas la itu adalah la nafi lil jinsi. Apa amalannya? Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan akan isim dan merafa'kan khabar. Jadi gulama adalah isimnya wa gulama ismuha, dan lapas gulama itu adalah isimnya la, mansubun bil fathah, dinasabkan dengan fathah. Wa rajulin mudhafun ilaih. Berarti gulama sekaligus jadi isimnya la, sekaligus jadi mudhaf. Rajulin mudhafun ilaih. Wa hadirun, dan lapas hadirun khabaruha, adalah khabarnya la, marfu'un bil dhammati, dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Wal munada, yang dipanggil artinya ini. Contohnya ya gulama Zaidin, wahai budaknya si Zaid. Nah, berarti i'rabannya faya, maka lapas ya harfu nidain, adalah huruf nida. Huruf yang dipakai untuk memanggil. Ya gulama Zaidin, wahai budaknya si Zaid. Nah, terus gulama itu munada yang dipanggil. Mansubun bil fathah, dinasabkan dengan fathah. Kenapa li'annahu munada? Karena dia adalah munada mudhaf.
Nah, karena dia jadi mudhaf berarti Zaidan mudhafun ilaih. Wa Zaidan mudhafun ilaih. Ini jadi. Terus isim yang dinasabkan selanjutnya itu khabaru kana wa akhawatuha, yaitu khabarnya kana dan saudaranya. Kita tahu hamalannya kana itu merafakkan isim, menasabkan khabar. Berarti di sini karena pembahasan tentang nasab, berarti yang dilihat itu bukan isimnya kana, tetapi khabarnya kana. Nah, jadi khabarnya kana dan saudara-saudaranya kana. Contohnya kana Zaidun qaiman adalah si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Kana fi'il madin. Fakana maka lapas kana itu fi'il madin adalah fi'il madin nakis. Dia itu fi'il madin nakis. Kenapa dinamakan nakis? Karena dia itu tidak seperti fi'il yang lain yang cuma butuh satu fa'il. Nah, karena tidak bisa seperti itu berarti dia itu butuh kepada isim dan khabar. Terus amalannya kan itu yarfa'ul isma, menasabkan akan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan akan khabar. Wa Zaidun ismuha, dan lapas Zaidun adalah isimnya kana, marfu'un dirafa'kan iya. Wa qaiman, dan lapas qaiman khabaruha adalah khabarnya kana, mansubun yang dinasabkan. Isim yang dinasabkan selanjutnya ismu inna wa akhawatuha, yaitu isimnya inna dan saudara-saudaranya inna. Contohnya inna Zaidan qaimun, sungguh si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Sama juga kasusnya seperti kana ini. Ini disebut isimnya ina karena khabarnya itu rafa. Karena ini pembahasan nasab, maka kita dilihat isimnya ina yang nasab. Nah, inna Zaidan qaimun, sungguh si Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, i'rabannya fa inna, maka lapas inna harfu taukidin wa nasbin, adalah huruf taukid dan nasab. Kenapa disebut taukid? Karena dia menguatkan kalimat ini. Kenapa disebut nasab? Karena dia menasabkan mubtada'nya atau isimnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, dia itu menasabkan isim akan merafa'kan khabar. Wa Zaidan ismuha, dan lapas Zaid adalah isimnya inna mansub yang dinasabkan. Wa qaimun, dan lapas qaimun khabaruha adalah khabarnya marfu'un yang dirafa'kan. Lanjut, isim yang dinasabkan selanjutnya, ini banyak sekali dia nih. Wal maf'ulu min ajlih, yaitu maf'ul min ajlih. Contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin, telah berdirilah si Zaid itu karena menghormati si Amr. Nah, jadi itu arti maf'ul min ajlih itu maf'ul demi apalah kayak gitu kan. Dia berdiri si Zaid itu demi menghormati si Amr. Nah, i'rabannya qama Zaidun itu adalah fi'il dan fa'il. Ijlalan itu maf'ulun li ajlih, adalah maf'ul li ajlih. Mansubun bi qama, dinasabkan dengan qama. Tanda nasabnya patah. Li amrin jarun wa majrur, jadi li amrin ini jumlah jar majrur muta'allaq bi ijlalan, dengan terhubung dengan lapas ijlalan. Wal maf'ulu ma'ah, yaitu maf'ul yang bersamanya gitu. Maf'ul ma'ah lah namanya ini. Contohnya sirtu wan nila. Aku berjalan beriringan dengan sungai Nil. Berarti di sini yang berjalan itu adalah saya, yaitu fa'ilnya itu. Dan sungai Nil itu tidak berjalan. Tidak boleh kalau dia berjalan Nil itu berarti sirtu wan nilu jadinya. Karena ini dia maf'ul ma'ah, maka nila itu dinasabkan. Ya, fasirtu, maka lapas sirtu itu fi'lun wa fa'il, adalah fi'il dan fa'il. Wan nila, dan lapas nila itu wawunya itu wawul ma'iyah. Wawu ma'iyah yaitu wawu yang membersamai sirtu itu. Wan nila itu maf'ul ma'ah. Nah, jadi wawunya namanya wawu ma'iyah. Terus nila itu maf'ul ma'ah. Mansub bisirtu, dinasabkan dengan sirtu. Selanjutnya wattabi'u, ini yang terakhir dari isim-isim yang dinasabkan, yaitu tabi'. Nah, tabi' ini juga ada di isim-isim yang dirafa'kan, yaitu ataf, na'at, taukid, badal. Tetapi di sini karena pembahasannya di sini nasab, berarti keempat tabi' ini ya tabi' yang nasab juga berarti, bukan marfu'. Nah, wattabi'u lil mansubi, dan tabi yang dinasabkan bahwa arba'atu asya', yaitu ada 4 macam. Pertama an-na'tu, contohnya ra'aitu Zaidan al-aqila, aku telah melihat akan si Zaid al-aqila yang berakal, ianya si Zaid. Nah, berarti di sini na'atnya itu mengikuti
Zaidan yang jadi maf'ul itu karena dia maf'ul mansub, maka naatnya juga mansub al-akila. Lanjut wal atafu yaitu ataf. Contohnya ra'i berarti apa namanya? Naat yang pertama tadi itu mengikuti man'utnya. Al-akila namanya naat, Zaidan namanya man'ut. Nah, seperti itu. Terus ataf, wal atafu contohnya itu Zaidan wa Amran. Aku telah melihat akan si Zaid dan si Umar. Nah, berarti itu fi'lan fa'il, Zaidan maf'ul mansub tanda nasab fathah. Amran jadi wawunya wawu ataf. Amran itu ma'tuf yang diatapkan kepada ma'tuf alaihnya yaitu Zaidan. Nah, kalau ataf namanya ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Amran jadi ma'tuf, Zaidan ma'tuf alaih. Selanjutnya wataukidu ini tabi yang ketiga ya contohnya itu Zaidan nafsahu. Aku telah melihat akan Zaid sendirinya, orangnya sendiri yang dilihat. Itu fi'lan fa'il, Zaidan maf'ul mansub tanda nasab fathah. Nafsahu ini namanya taukid. Taukidnya itu mengikuti muakatnya nafsahu Zaidan yang mansub. Nah, tanda nasabnya patah. Berarti mu'akad, taukidnya juga mansub nafsahu. Mudaf nafsah, hak dan mutasil, mudafun ilaih. Yang terakhir itu badal. Contohnya itu Zaidan akhaka. Aku telah melihat akan saudaramu yaitu saudara. Aku telah melihat si Zaid yaitu saudaramu. Berarti itu fi'il dan fa'il, Zaidan maf'ul mansub tanda nasab patah. Akhaka ini jadi badal dari Zaidan. Nah, badal itu mengikuti mubdal minhu yaitu Zaidan, mengikuti mubdal minhu pada ketika nasab. Nah, karena mubdal minhu nasab, maka badal yaitu akhaka ini juga mansub, tanda nasabnya di sini dengan alif karena bagian dari isim-isim yang 5, mudaf akhaka, mudaf ilaih. Wa i'rabul amsalati zahiran dan i'rabnya contoh-contoh ini zahir, tetapi tadi kan sudah kita i'rab. Nah, seperti itu. I'raban yang tadi kita baca itu tidak dijelaskan di sini. Tapi tadi kita sudah langsung menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala alam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang daftar isi dari isim-isim yang dinasabkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.